kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Second Station Closing. Anda masih bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui line telepon interaktif maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda. Kami juga masih akan berbincang bersama dengan teknikal analis dari Panin Sekuritas, yaitu Bapak William Hartanto. Namun sebelumnya pemirsa, kami akan kembali menampilkan rekomendasi saham pilihan dari Panin Sekuritas berikut ini. Seperti biasa ada 4 begitu ya, dan kali ini sektornya beda-beda. Yang pertama ada SMRA, kemudian ada MIND, kemudian ada BPCA, dan juga ada INKP dengan support resisten seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Bagi Anda yang memang mungkin sudah sempat ingin melakukan pembelian pada emiten-emiten ini ya. Dan sebelum kita menyapa kembali Pak William, saya akan menyapa penelpon pertama. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Bambang dari Bandung ya. Ya, betul. Silakan, Mau nanya Pak. saham. Selamat sore Pak William. Mau nanya saham Bank BNI. Saya sudah punya di 4.800 dan support resistennya bagaimana dan target sampai Desember window dressing berapa kira-kira? Oke. Hanya BBNI Itu aja, saja. terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dari Bandung. Pak William. Ya. Ya, bagaimana dengan BBNI? Kalau tadi kita ulas begitu ya mengenai Bank Mandiri, kemudian juga ada BBRI dan BBCA yang Anda rekomendasikan. BBNI kata Pak Bambang sampai akhir tahun. Oke. Jadi BBNI ini sedang menguji resisten pada 5.000 dan Senin nanti diperkirakan tembus. Jadi tadi kan katanya udah punya posisi, silahkan di hold sampai dengan akhir tahun nanti. Perkiraannya itu akan menguat sampai pada targetnya di 5.000. Di 5.600. 5.600. Jadi target pertama 5.000, target kedua di 5.600. Ya. Kalau terjadi koreksi misalnya karena kenaikannya hari ini 2%, apa yang harus dilakukan? Oke, berikut ada level yang perlu diperhatikan untuk BBNI. Jadi seandainya koreksi tadi masih di atas level tersebut, silakan di hold, yaitu pada level 4.680 dan 4.640. Jadi di atas dua level ini, jika terjadi koreksi ya, di atas level ini silakan di hold, nggak apa-apa. Oke, 4680 sampai 4640 selama masih bertahan di posisi tersebut di hold saja. Ya. Baik, trennya masih up ya. Ya. Oke, kita beralih dari pertanyaan Pak Bambang di Bandung ke WhatsApp interaktif. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Stanley dari Jakarta. Selamat sore Pak Stanley, menanyakan Inco dan Telkom. Target kenaikannya sampai akhir tahun seperti apa? Inco ya? Inco. Oke, untuk Inco ini dia harus kembali menembus resisten 4.500 dulu. Jadi itu adalah target pertama. Namun untuk sampai dengan akhir tahun, kita estimasikan penguatannya agak terbatas sampai pada 4.800. Ke 5.800. 4.800. 4.800. Oke, jadi target pertama 45, target kedua 48 ya? Ya. Kalau belum memiliki, sebaiknya buy di posisi berapa Pak? Sekarang di 4270. Oke, kalau yang belum beli, untuk melakukan entry-nya bisa dilakukan pada 4.210. 4.210 agak buy on weakness berarti ya? Ya. Oke, trennya masih naik. Strong uptrend ini. Strong uptrend. Ya. Baik, itu dia untuk Inco. Kemudian kalau Telkom bagaimana? Karena dari pekan ini juga Telkom mengalami kenaikan cukup signifikan. Kemarin sempat naik 7% ya? Ya. Bagaimana dengan Telkom? Telkom ini kalau secara teknikal membentuk pola double bottom, di mana sejak Oktober dan pada November awal ini dia sempat mencapai level terendah 2.540 dan tidak bisa ditembus kembali, jadi sudah mulai naik. Namun untuk mengkonfirmasi pola ini, Telkom harus menguat di atas 2.850 yang merupakan neckline daripada pola double bottom. Jadi dengan kata lain, untuk Telkom ini saya rekomendasikan buy dengan buy if break gitu ya, jadi atas 2.850 dengan target pada 3.000 sampai dengan 3.200 ya. Oke, jadi belilah Telkom kalau dia berhasil break di 2.850. Betul. Itu dia rekomendasi untuk Pak Stanley. Kemudian saya ingin menyapa berikutnya. Ada pertanyaan yang tidak mencantumkan nama. Mau tanya mengenai Demas, sudah averaging di 230. Kemudian kira-kira targetnya di berapa? Tidak disampaikan ini time frame-nya berapa lama Pak William? Bagaimana untuk Demas, DMAS?
Untuk Demas ini dia lagi berada di area support itu pada 212, jadi ada potensi untuk menguat ya. Ini kan juga tutupnya sudah di atas 212, potensi menguatnya itu sampai dengan 240 untuk Demas. Memang agak sempit range-nya karena sentimennya sendiri nggak ada ya untuk saham ini ya, cuman mengikuti beberapa senti dari emiten sektor bahan industri juga gitu. Tapi untuk Demasnya sendiri nggak ada sentimen yang secara khusus. Trennya sendiri kalau disimpulkan ini membentuk tren yang seperti apa? Apakah cenderung sideways? Sideways. Sideways ya. Kalau sudah punya, apa yang harus dilakukan di posisi 230? Hold aja nggak apa-apa. Hold saja ya. Cut loss mungkin di posisi berapa, Pak? Untuk level cut loss-nya itu di 200 pas, 200. 206? 200 pas. 204, pemirsa ya. Ya. Oke. Kita beralih ke Pak Sugi di Bekasi. Selamat sore Pak Sugi, menanyakan BEHIT, support dan resisten. Sebelumnya BEHIT ini Anda rekomendasikan tidak Pak untuk melakukan pembelian? Rekomendasikan cuman riskan ya. Jadi ini kan sebenarnya baru bangun dari harga 50 gitu. Riskannya untuk kembali ke 50 maksud saya. Jadi ya agak-agak resiko juga untuk BEHIT ini. Lebih confirm kalau seandainya dia berhasil ke resisten di posisi berapa? Lebih tepatnya bertahan di support. Jadi support yang perlu dipertahankan untuk mengkonfirmasi BEHIT akan melanjutkan penguatan itu pada 72. Oke, kalau sekarang ini kan di 79, kita nggak tahu ke seminggu ke depan akan seperti apa, tapi kalau seminggu ke depan dia tetap di posisi paling tidak di atas support Anda tadi 72, apakah boleh dilakukan pembelian oleh Pak Sugi? Boleh. Boleh ya? Target 85 sampai dengan 92. 85 sampai? 92. 92, baik. Ya. Kita membaca sejumlah informasi bahwa Pilpres Amerika Serikat kemungkinan akan dimenangkan oleh Biden gitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah MNC Group banyak melakukan kerjasama tentunya dengan Presiden Trump sebelumnya. Apakah ini menurut Pak William akan mempengaruhi nantinya kalau memang Joe Biden yang terpilih jadi presiden? Nggak juga, waktu selama Trump terpilih juga saham-saham grup MNC nggak gimana banget kan, nggak terlalu efek. Ini lebih kepada spekulasi ya. Ini saat ini saham-saham MNC Group ini lagi naik karena ada berita tentang rencana pembelian kembali. Pembelian saham kembali maksud saya, jadi menguat gitu. Jadi nggak ada kaitan yang signifikan? Nggak. Baik, itu dia informasinya untuk BEHIT. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak mencantumkan nama, tapi pertanyaannya menarik karena tadi Anda merekomendasikan SMRA. Bagaimana dengan Pakuwon katanya, target dari Pakuwon? Oke, Pakuwon ini saya akan kasih dua skenario karena selama ini dia tuh gagal di satu resisten yaitu 434. Jadi skenario pertamanya apabila mencapai 434 dan tidak ditembus itu menjadi level take profitnya. Namun apabila berhasil ditembus, target berikutnya setelah 434 adalah pada 496. Itu akan menjadi target berikutnya untuk Pakuwon ini. Nah, untuk rekomendasi Pakuwon, saya saat ini rekomendasikan buy karena tren sudah menguat dengan area beli 410 sampai dengan 422. 410 sampai 422, tapi akan lebih ciamik kalau berhasil tembus 434. Betul. Oke, boleh beli di bawah, di harga bawah, boleh juga dilakukan pembelian if break gitu ya? Ya. Targetnya yang terjauh ada di 496. Kalau trennya sendiri lebih cenderung membentuk pola apa? Untuk target tren pola ya, dia sebenarnya sih cuma kelihatan uptrend aja sih, cuma terhadang di resisten 434. Oke, tertahan di resisten 434, tapi 410 atau 422 sudah mulai boleh cicil beli ya? Atau di posisi sekarang? Ya, betul. Baik, itu dia untuk Pakuwon. Masih banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif ini Pak William. Sayang kita harus jeda kembali. Dan pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut.